Ar-Ra'uf artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengasihi dan mengasihani para hambanya. Allah penuh kasih, dan kita pun hamba yang lemah adalah objek yang pantas dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita yang ke-63 kali ini, kita akan membersamai nama Allah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengasihi dan mengasihani para hambanya. Para hadirin, tentunya telah kita bahas di beberapa episode sebelumnya bagaimana sifat rahmat dan kasih sayang itu sifat yang paling dominan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat Allah paling banyak berkaitan dengan kasih sayang dan rahmat ini. Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim, tapi juga ada sifat Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf diambil dari akar kata Ar-Ra'fah. Ar-Ra'fah kalau dalam kamus-kamus besar bahasa Arab diartikan kasih sayang yang begitu besar. Jadi berkaitan erat dengan nama Ar-Rahim juga. Namun tentunya muncul pertanyaan, apa sebenarnya perbedaan antara nama Ar-Ra'uf dengan nama Ar-Rahim? Karena kalau kita artikan, hampir berdekatan artinya. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Ra'uf yang Maha Mengasihi dan Mengasihani. Nah, para ulama menjelaskan terdapat perbedaan yang begitu tipis antara Ar-Rahim dengan Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf selalu berkaitan dengan kasih sayang dalam wujud preventif. Sedangkan Ar-Rahim diartikan sebagai kasih sayang dalam wujud yang solutif dan menyelesaikan. Tentunya kita coba berikan contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kalau ada seseorang mengalami gangguan tertentu, dia datang ke dokter. Dokter pun mendiagnosa untuk mencari tahu apa penyakitnya. Setelah dokter temukan sebab dari ketidaknyamanan yang dirasakannya, maka dokter pun mulai menyampaikan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat, bukan sekedar menulis resep. Dokter katakan, mulai sekarang biar tidak makin parah penyakit, tolong rubah pola makan, atau tolong rubah pola hidup, atau tidur jangan lewat jam sekian, atau makan, hindari makan ini dan itu. Dan sering sekali ketika nasihat dokter itu kita ikuti, maka penyakit itu bukan hanya pergi dari kita, namun kita tidak sampai naik level kepada level yang lebih berat terkait dengan penyakit tadi. Namun sekiranya kita mengabaikan apa yang disampaikan dokter tadi, boleh jadi 2 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian, atau kapanpun, ketika kita abaikan nasihat yang menunjukkan betapa dokter sayang dan peduli dengan pasiennya,
maka yang terjadi mungkin dokter harus mengambil tindakan-tindakan medis yang berat. Boleh jadi dokter mengatakan Anda harus dioperasi. Boleh jadi dokter mengatakan Anda harus melakukan kemo atau ini dan itu yang tentunya begitu berat. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Rauf. Kenapa? Begitu banyak peringatan Allah untuk kita sebelum kejadian datangnya musibah yang menimpa kita. Allah ingatkan kita tentang pentingnya waktu. Allah ingatkan kita agar tidak terpedaya dengan harta, agar tak terpedaya dengan anak-anak dan keluarga, agar jangan lupa dari apa yang merupakan tujuan terpenting dalam hidup. Allah sampaikan. Nah, peringatan-peringatan sebelum turunnya musibah itu adalah bentuk pengejawantahan nama Ar-Rauf. Betapa Allah mengasihi kita sehingga Allah ingin menghindarkan kita dari segala sebab yang dapat mengundang turunnya musibah dalam kehidupan kita. Nah, penyampaian-penyampaian ini semua pengejawantahan nama Ar-Rauf. Namun, para pemirsa sekalian, ketika kita abai dengan segala apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, kita tak peduli dengan apa yang Allah peringatkan kepada kita, maka akan datang kemudian musibah yang mau tak mau. Musibah itu hakikatnya adalah pengejawantahan dari nama Ar-Rahim. Hukuman yang Allah berikan bukan karena Allah benci dengan kita. Musibah yang Allah timpakan bukan karena Allah nggak sayang dengan kita. Tapi itulah mekanisme yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada hambanya. Ketika hamba lewat pengejawantahan nama Ar-Rauf tidak juga mempedulikan apa yang baik untuk dirinya, sehingga Allah turunkan padanya penyakit. Allah jadikan ada problem dalam hidupnya untuk kita rasakan di tengah problem tadi betapa Allah tak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah sebagai hamba yang sering sekali menjauh dari Allah. Para hadirin sekalian, Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan lain antara Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya kasih sayang yang berangkat motivasi dan dorongnya dari objek yang dikasihi. Kadang-kadang kita melihat ada orang sakit, orang cacat, orang minta-minta pinggir jalan dalam kondisi yang mengenaskan. Kondisi dia membuat kita mengasihaninya. Ini namanya rahim. Kita berikanlah makanan untuk dia, atau kita minimal berkata yang baik dan tidak menghardik dia ketika meminta-minta. Tetapi Ar-Rauf itu adalah sifat kasih sayang yang motivasi serta dorongannya datang dari sisi pihak yang mengasihi. Jadi ini perbedaan. Kalau Rahim berkaitan dengan objeknya, maka Rauf berkaitan dengan subjeknya. Allah penuh kasih. Dan kita pun hamba yang lemah adalah objek yang pantas dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, nama Ar-Rauf ini diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran, disandingkan dengan kata Rahim di lebih dari 40 ayat. Untuk menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara Rauf dengan Rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan preventif dalam bentuk peringatan-peringatan sebelum turunnya hukuman Allah untuk kita. Bagaimana Allah turunkan hukuman sebagai wujud dari kasih sayangnya untuk mengingatkan kita akan kelalaian kita, kesalahan kita, apapun yang kita berbuat hingga kita memutuskan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, maka dari itu Rauf ini adalah nama yang seharusnya melahirkan konsekuensi bagi kita semua. Memahami makna Rauf artinya kita sebagai hamba Allah
yang diamanahkan kepemimpinan dalam rumah tangga untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak-anak dan keluarga, jangan hanya diekspresikan seperti nama rahim saja. Kalau udah kejadian, baru kita sedih, baru kita mengasihi. Tapi sifat rauf, orang tua perlu pendekatan preventif. Bagaimana faktor-faktor yang ada di masa kini yang berpotensi merusak generasi muda kita begitu banyak. Narkoba, pergaulan bebas. Maka orang tua perlu pendekatan preventif kepada anaknya. Bagaimana Allah memberikan peringatan, kita pun memberikan peringatan kepada anak-anak kita. Dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, berangkat dari betapa besar kepedulian dan kasih sayang kita kepada mereka. Sehingga mereka juga bisa merasakan, bukan hanya kita datang memberi solusi ketika masalah sudah tiba, tapi sebelum masalah datang, kita pun sudah mewanti-wanti dan mengingatkan, kalau kau buat begini, hati-hati, konsekuensi dan dampaknya bisa seperti ini. Inilah hakikat rauf. Untuk itu, ya, betapa penting seorang itu bukan hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang, tapi lebih dari itu, dia memikirkan tiap putusan, perkataan dan perbuatannya, apa kira-kira konsekuensinya di masa yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan tentang nama Ar-Rauf. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.